Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara saya agak serak-serak becek karena kemarin habis ada di Klatsar dan saya harus mendampingi sahabat-sahabat selama 3 hari. Yang pertama, salam hormat saya kepada seluruh narasumber. Ada Gus Rifkil, ada Dr. William, ada Pak Babin, ya, dan juga yang lain. Ada Gus Toto ya, yang tidak lupa juga. Yang ingin saya sampaikan pertama, mungkin ataukah kebetulan atau bagaimana, kebetulan saya bertempat tinggal di dekatnya Surabaya. Jadi sedikit banyak tahu bagaimana secara psikologis ya masyarakat Jawa Timur tentang 10 November. Saya akan mencoba masuk dalam segi sejarah dulu. Bahwa kemudian 10 November itu ada, tentu tidak lepas dari resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Secara logika, secara kalkulasi, peperangan itu dipastikan Surabaya kalah. Surabaya kalah. Atau Jawa Timur ya akan habis oleh Inggris pada waktu itu. Tetapi bahwa kenapa kemudian kemenangan ini bisa kita kita menangkan pertempuran ini? Yang pertama bahwa ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim. Yang kedua, diakui atau tidak bahwa seluruh elemen masyarakat, tidak hanya Muslim, ya, masyarakat Muslim saja yang pada waktu itu harus berhadapan dengan penjajah. Baik itu Kristen, baik itu Hindu, Buddha, semuanya bersatu padu ingin memerdekakan negara ini. Ini catatan saya yang pertama. Yang selanjutnya bahwa berkembanglah kemudian ya setelah adanya 10 November yang kemudian diakui atau tidak, meskipun dalam sejarah mohon maaf Gus Rifkil nanti bisa menjelaskan bahwa peranan santri dan kiai itu begitu luar biasa pada waktu itu. Diakui atau tidak. Nah, yang menarik adalah Mbah Hasyim waktu itu selaku Rais Akbar NU dan seluruh jajaran pengurus setelahnya itu tidak pernah satupun mengklaim bahwa kemerdekaan ini adalah jerih payah orang-orang Islam. Ini yang menarik menurut saya. Ya. Jadi tidak ada kemudian pengurus NU itu mengklaim 10 November, kemenangan 10 November itu murni satu-satunya dikarenakan kekompakan orang-orang Islam. Tidak ada. Bahwa kemudian yang ada kemenangan ini kita raih itu atas kerjasama seluruh anak bangsa. Ini. Lah, dalam perspektif politik, karena tadi saya juga sudah disampaikan, saya atas nama anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang kebetulan saya Ketua PC GP Ansor Bangil. Semakin hari, semakin kesini, bahwa yang berkembang adalah politik identitas. Ada beberapa kelompok-kelompok yang kemudian mereka tidak ikut memberikan sumbangsih kepada negara ini, tidak ikut mengucurkan keringat, tidak ikut berkorban raga dan nyawanya, kemudian mengklaim bahwa negara ini berdiri itu atas murni karena orang-orang Muslim. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik. Ini yang kita namakan dengan politik identitas. Padahal mereka tidak sama sekali berjuang. Saya juga tidak tahu apakah orang tua mereka, kakek mereka juga ikut berjuang pada waktu itu. Bahkan kemudian NU kemudian dipukul habis. Ada yang mengatakan PKI, ada yang mengatakan liberal meskipun kontraproduktif. Saya juga bingung sebenarnya pola pikir mereka bagaimana. Nah, ini yang menurut saya kemudian cukup mengkhawatirkan politik identitas itu. Kalau ini kemudian dibiarkan ya, dan kemudian menjadi mampu mereka memframing tentang hal ini kepada masyarakat awam yang ada di bawah, maka kebinekaan ini juga akan terancam menurut saya. Nah, PR kita adalah hari ini menurut saya bagaimana kita ya generasi muda yang ada
di Indonesia ini menyadarkan kepada masyarakat bahwa kemerdekaan ini tidak hanya dimiliki oleh satu golongan, meskipun faktanya kemudian diakui atau tidak 10 November ini mayoritas waktu itu adalah kiai dan santri. Cuman yang aneh adalah yang ngeklaim kelompok lain. Bahkan kemudian ketika hari santri pun mereka tidak mau menerima. Ini kan aneh. Gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa memakai politik identitas. Jadi kalau nggak Islam nggak boleh jadi pemimpin. Kira-kira kayak gitu. Kalau nggak Islam nggak boleh jadi polisi atau babin. Ya mungkin Pak Babin bisa jawab ya. Ada atau enggak itu saya nggak tahu juga. Pak Babin nanti itu biar yang jawab. Artinya politik identitas ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita juga tidak ingin bahwa ketika kemudian pemerintah hari ini yang ada harus berhadapan dengan kelompok-kelompok ini mesti dianggap anti-Islam. Ini sangat bahaya menurut saya. Dan ini menguntungkan organisasi atau kelompok ya yang mereka berkamuflase sebagai ormas Islam. Padahal mereka adalah ingin merebut kekuasaan. Saya kasih contoh yang nyata lah. Saya langsung saja lah. Hizbut Tahrir kira-kira. Yang hari ini mereka menamakan Hizbut Tahrir Indonesia. Toh mereka sebenarnya partai politik gitu kan. Tetapi bagaimana mereka mengemas itu menjadi organisasi Islam yang kemudian selalu dalil-dalilnya mengatakan ini haram, ini halal. Ini haram, ini halal. Nah ini yang bahaya menurut saya. Maka pemerintah menurut saya harus tegas tentang hal ini. Harus tegas. Kalau tidak, saya nggak yakin juga bahwa Indonesia ini juga akan mampu bertahan ya, di satu abadnya. Karena saya juga cukup khawatir. Gitu. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini meskipun melanggar aturan negara, mereka selalu mengatasnamakan Islam, membawa massa, mengancam ini dan lain sebagainya. Maka kita sebagai generasi muda NU, ya, khususnya saya selaku politisi, harus berkampanye bahwa ukhuwah itu harus ada 3 menurut saya. Ya, yang disampaikan oleh Mbak Ahmad Siddiq. Ukhuwah Islam ya, yang pertama, kita adalah saudara sesama muslim. Yang kedua adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar seluruh manusia yang ada di dunia ini, dan yang tidak kalah penting adalah ukhuwah wataniyah. Bagaimana kita menjadi saudara sebangsa setanah air yang mana suka atau tidak suka ya, dengan berbagai agama, dengan berbagai golongan, dengan berbagai suku, itu juga punya andil dalam memerdekakan negara ini. Itu. Selanjutnya juga harapan saya juga berharap bahwa aparat dalam hari ini kemudian bisa lebih tegas dalam menangani hal-hal semacam ini. Semohon maaf, saya di wilayah saya itu sering kali mengkritik, mohon maaf Pak Babin, Pak Bribka, saya itu sering kemudian mengkritisi kinerja Polri, bagaimana kemudian mereka tidak begitu tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam ini. Meskipun saya tahu secara psikologis bahwa pihak polisi itu juga ada ketakutan. Karena ketika mereka melakukan tindakan-tindakan represif, mesti isu yang muncul adalah mereka anti-Islam, polisi itu anti-Islam. Dan juga ketakutan itu sangat wajar karena di Mesir itu juga terjadi hal yang sama. Bagaimana mereka mampu memframing dan memberikan berita kepada masyarakat bahwa pemerintah anti-Islam yang kemudian juga akhirnya bubar pemerintahan Mesir waktu itu. Nah, harapan saya di sini aparat ya, baik TNI maupun Polri ini bisa bertindak lebih tegas. Bagaimana kemudian siapapun kemudian ya yang melanggar aturan sudahlah tindak secara hukum ya. Karena kita punya hukum positif yang ada di Indonesia ini. Ya perkara berbeda dengan hukum syariat kan itu urusan lain gitu kan. Tidak bisa juga kan kemudian negara ini harus diselesaikan. Contoh seumpama orang yang salah nggak mau mengaku salah dengan mubahalah, dengan menumpuk 50 Al-Quran, 100 Al-Quran gitu kan juga nggak bisa juga kan. Karena ada hukum positif kan yang ada di Indonesia ini. Ini yang harus menurut saya juga ditegakkan. Yang selanjutnya tentu ini harapan saya kita sebagai generasi muda
diakui atau tidak bahwa kelompok mereka itu mampu membuat framing di media sosial, penguasaan media sosial mereka sangat luar biasa. Sesuatu hal yang sebenarnya itu salah, tetapi mereka mampu membuat seakan-akan itu benar. Maka ketika ada makalah kejahatan yang diulang-ulang, ya, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dan ini strategi mereka hari ini, segala sesuatu yang kemudian sebenarnya salah, hoax ya kalau hari ini kemudian kita mengartikannya, itu diulang sampai kemudian hampir seluruh masyarakat Indonesia itu percaya. Dan itu saya mengalami sendiri berkali-kali. Ya, saya mengalami sendiri bagaimana kemudian kejadian di lapangan yang sebenarnya tidak seperti itu, kemudian di framing menjadi sesuatu yang benar. Saya kasih contoh dua hal. Yang pertama kasus saya ketika penolakan Felix Yu, ketika HTI sudah dibubarkan. Bagaimana kemudian seorang Felix Yu mampu memframing dengan kelompoknya itu bahwa mereka dizalimi oleh pihak aparat. Mereka dizalimi oleh sahabat-sahabat Banser. Pengajian mereka dibubarkan. Padahal faktanya tidak semacam itu. Faktanya bahwa dia sendiri kemudian yang tidak menyepakati sesuatu yang sudah kita sepakati, dan dia yang melawan aparat. Gitu. Meskipun aparatnya tidak berani dan meminta tolong sahabat-sahabat Banser untuk menghadang. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Tetapi framing mereka begitu luar biasa. Yang kedua kasus kemarin yang saya pikir sekarang sudah cukup reda, ya. Itu tentang bagaimana saya diframingkan harus membentak-bentak seorang kiai. Ya mohon maaf, dia bukan seorang kiai. Dia yang menghina Habib Lutfi, dia yang menghina NU, dia yang kemudian makar kepada negara ini, tetapi diframing dia seorang kiai, ya. Yang kemudian saya diframing tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Mau diakui atau tidak, kita kalah dalam hal itu. Diakui atau tidak. Maka generasi milenial, generasi Gen Z ini tentu ada PR yang cukup besar. Bagaimana kemudian kita juga mampu menguasai media sosial. Karena pengaruhnya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa pengaruhnya media sosial itu. Jadi hoax itu saya pikir beberapa kali kita juga sudah tahu, ya kan, pelaku-pelaku hoax itu juga dari kelompok mereka, tetapi juga tidak ada tindakan yang jelas dari pihak aparat. Jadi sekali lagi dalam momentum 10 November ini, mari kita sampaikan kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat luas, bahwa negara ini, ya, negara ini dimerdekakan oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, baik itu berbeda agama, suku maupun ras, ya. Karena kita juga tahu kita ini rasnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda, dan mereka punya kontribusi besar. Nah, yang terakhir mungkin nanti bisa kita lanjut kalau ada pertanyaan atau yang lain. Yang terakhir, kalau kemudian Bung Karno pernah mengatakan jas merah, ya, jangan melupakan sejarah. Tetapi bagaimana kemudian menurut saya sejarah ini harus kita luruskan. Itu yang paling penting menurut saya. Karena sejarah hari ini kemudian banyak hal kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu itu dijadikan komoditas, ya. Meskipun sejarah itu tidak benar, mereka kemudian mewajibkan kelompok-kelompoknya untuk melihat dan lain sebagainya, dan itu diyakini menjadi sebuah kebenaran. Maka tugas kita itu harus meluruskan sejarah ini, bahwa negara ini dibangun oleh darah dan nyawa seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Nadia, mungkin nanti bisa kita sambung lagi.